Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nina Zenita, NPM 167 dari kelas Strategi Operasi B akan memaparkan proses strategi operasi yaitu perumusan dan implementasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Dengan kata lain, perumusan strategi operasi adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Lalu, apa sih keselarasan itu? Keselarasan adalah keadaan di mana kemampuan operasi sesuai dengan persyaratan pasarnya atau market requirement-nya. Nah, pada gambar di samping, proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan dengan sumber dayanya. Lalu selanjutnya adalah menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Pencapaian keselarasan dari waktu ke waktu disebut dengan keberlanjutan. Dari waktu ke waktu yaitu terdapat siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Lalu untuk keberlanjutan strategis yaitu terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Di mana pendekatan statis yaitu dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada daripada mencoba untuk pindah ke posisi yang baru, atau singkatnya adalah mempertahankan posisi pasar kita yang sudah berjalan. Sedangkan dinamis adalah dengan memberikan gebrakan baru dan inovasi radikal yang baru. Lalu, analisis apa sih yang diperlukan untuk formulasi? Yaitu yang pertama dengan menganalisis kebutuhan pasar, seperti halnya dengan membagi segmentasi pasar, menentukan target pasar, sampai menentukan siapa pemasok kita, pesaing produk kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemudian menganalisis kemampuan sumber daya operasional, seperti dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk memahami sumber daya yang kita miliki. Yang ketiga, selanjutnya dengan memahami kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu atau berkelanjutan. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis, yaitu meliputi aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Proses perumusan mencoba untuk memastikan bahwa strategi operasi komprehensif, yaitu di mana mencakup semua aspek penting dari strategi. Lalu coherence atau memiliki koherensi internal antara area keputusan yang berbeda. Lalu correspondence, memastikan bahwa keputusan sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Lalu criticality atau menyorot persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Selanjutnya adalah implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Hal ini tuh penting karena secanggih apapun intelektual dan analitisnya, dasar-dasar strateginya, itu tetap hanyalah dokumen sampai telah diimplementasikan. Lalu kita beralih ke contohnya, contoh pada perusahaan Starbucks. Saat mereka merumuskan strategi atau formulasi, Starbucks menganalisis kebutuhan pasar seperti dengan membagi segmen pasarnya. Dari segi geografis, Starbucks memiliki tujuan, salah satunya yaitu kami ingin konsumen merasakan our stores are a neighborhood gathering place for meeting friends and family. Hal ini yang mempengaruhi pemilihan lokasi pada Starbucks melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan tipe komunitas, mulai dari komunitas kantoran, anak kuliah, penghuni apartemen, dan mall premium. Segmen Starbucks adalah orang yang senang dengan merek-merek terkenal dan harga yang premium. Starbucks juga memiliki kompetitor dari industri startup kopi seperti kedai kopi tuku, kopi kenangan, dan lainnya. Selain itu, Starbucks juga menentukan siapa pemasok dari produknya, yaitu Starbucks menggunakan biji kopi sebagai bahan baku utama yang diperoleh dari pemasok. Untuk itu, perusahaan Starbucks telah menyusun tim yang berfokus untuk melakukan penelitian mengenai kopi. Tim Starbucks bahkan mengelilingi dunia untuk mencari pemasok dalam memperoleh kualitas biji kopi yang terbaik. Setelah menganalisis kebutuhan pasarnya, selanjutnya Starbucks menganalisis kemampuan sumber daya operasionalnya dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dengan faktor yang terkait dengan operasi.
Kekuatannya yaitu lokasi kedai Starbucks yang strategis, dan dari sisi strategi jaringan pasokannya, mereka memiliki rantai pasokan global, yaitu Starbucks mengambil biji kopinya dari 30 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, Asia, dan Kepulauan Pasifik, dan proses produksinya yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Dan untuk kelemahannya, karena biaya pasokannya yang fluktuatif, harga Starbucks secara langsung terkait dengan biaya biji kopinya yang mengakibatkan harga produk Starbucks dinilai overpriced. Setelah menganalisis kemampuan sumber daya operasi, selanjutnya adalah dengan memahami kemampuan, yaitu kualitas dari produk selalu menjadi pilar utama dari kekuatan Starbucks. Dengan kualitas tersebut, mereka bisa menyiarkan kepada semua orang jika kopi buatan dari Starbucks diracik sendiri dengan proses yang panjang sehingga menghasilkan sebuah cita rasa yang khas dan unik. Nah, hal ini tuh menunjukkan kemampuan Starbucks, yaitu aset yang sulit untuk ditiru. Setelah perusahaan Starbucks telah melakukan analisis untuk formulasi, selanjutnya dengan mengimplementasikan formulasi tersebut. Karena secanggih apapun analitisnya, hal itu tetap menjadi dokumen sampai telah diimplementasikan. Dibuktikan pada Starbucks yang kini sukses menjadi favorit banyak orang hingga mendunia. Sekian paparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.